Rakernas kelima PDI Perjuangan seakan jadi penegasan semakin kerasnya PDIP melawan Joko Widodo yang dulu jadi kader kebanggaan. Dalam Rakernas, Megawati berkali-kali menyinggung dugaan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif buah intervensi kekuasaan. Salah satunya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 saat MK masih dipimpin Anwar Usman yang juga adik ipar presiden sehingga memuluskan putra Jokowi Gibran Rakabuming Raka berkontestasi di Pilpres 2024. Pemilu ini sering dinyatakan sebagai pemilu paling buruk dalam sejarah demokrasi Pernyataan ini banyak disuarakan oleh para akademisi, para tokoh masyarakat sipil, guru besar, hingga seniman, budayawan. Namun hal yang begitu menyedihkan saya adalah terjadinya pengingkaran terhadap hak kedaulatan rakyat itu sendiri. Hal ini dibuktikan melalui praktek penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan sumber daya negara demi kepentingan elektoral. Intimidasi hukum terjadi atas nama kekuasaan. Beda sikap Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan mulai memanas di pemilihan presiden lalu saat Jokowi tak satu jalan dengan pilihan PDIP. Soal kritik keras Megawati di Rakernas, pihak istana angkat bicara. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyebut, Presiden Jokowi tidak dalam posisi menanggapi pidato Ketum PDIP karena Rakernas PDIP merupakan agenda internal dan pidato tersebut ditujukan untuk kalangan internal PDIP, ujar Ari. Pertanyaan berikutnya, apakah pernyataan tegas Megawati Soekarno Putri semakin mempertegas sikap politik PDIP 5 tahun mendatang yang akan ditentukan dalam Rakernas kelima PDI Perjuangan? Tim Liputan, Kompas TV. Dalam Rakernas kelima PDI Perjuangan, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri berkali-kali menyindir pemerintahan Jokowi. Pertanyaannya, apakah ini semakin mempertegas sikap PDI Perjuangan di luar pemerintahan? Kita akan berbincang bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini politisi PDI Perjuangan Seno Bagaskoro, lalu juga ada Burhanuddin Muhtadi selaku Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, dan Ray Rangkuti selaku Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sore. Terima kasih seluruhnya sudah bergabung bersama kami. Mas Seno, saya pastikan dulu Anda masih bersama kami, Mas Seno? Masih. Siap, Oke, Mas Seno, dari kader kan sempat teriakan nama Jokowi, tapi Bu Mega nggak jemput nama sebetulnya. Jadi saya mau memastikan dulu nih, pertanyaan itu disasarnya tujuannya ke siapa? Apakah betul Pak Jokowi atau ada orang lain? Ya, kalau bicara mengenai konteks dari Rakernas kemarin di dalam momen pembukaan, itu kan bisa kita saksikan bahwa yang muncul dari pidato Ibu Ketua Umum beserta teriakan-teriakan spontan dari seluruh kader ini adalah ekspresi suara hati dari seluruh kader PDI Perjuangan termasuk Ibu Ketua Umum yang menyikapi bagaimana dinamika Pilpres kemarin terjadi. Kalau melihat paparan Bu Mega secara komprehensif, maka kita melihat bahwa Ketua Umum sedang menunjukkan sebuah ekspresi kekhawatiran tentang demokrasi yang itu diungkapkan tidak hanya oleh kami sebagai asumsi, tetapi berdasarkan riset, fakta, hukum, bahkan juga analisis dari berbagai pakar. Termasuk dari Pak Sukidi misalnya yang menyampaikan bahwa putusan MK itu telah membuka jalan bagi kembalinya rezim otoritarian populisme di dalam demokrasi Indonesia. Nah, keprihatinan semacam ini memunculkan ekspresi-ekspresi spontanitas yang itu kemudian ditampilkan oleh seluruh kader. Jadi Ibu Ketua Umum menyoroti secara umum bahwa sisi kekuasaan itu dapat selalu hadir dimanapun, termasuk di Indonesia. Maka dari itu kalau kader-kader menemukan hal yang sifatnya relatable, ini relate dengan kondisi saat ini, konteksnya bahwa di dalam kekuasaan itu presiden bisa saja kemudian melakukan hal-hal yang di luar sisi terang kekuasaan, itulah ekspresi yang muncul pada saat pembukaan Rakernas kemarin. Singkat saja, berarti tegasnya adalah sasarannya ke Jokowi, begitu ya Mas ya? Ya bisa ke siapa saja. Kalau tafsirnya ke mana, saya rasa nanti Bung Ray Rangkuti dan Prof Burhan yang bisa memberikan tafsiran. Oke, Bung Ray, kalau gitu, Bung Ray nafsirinnya gimana tuh?
Nggak pakai tafsir lagi itu kalau yang itu mah. Jelas Jokowi maksudnya, jelas PDI mengatakan bahwa mereka mau oposisi. Ngapain lagi pakai tafsir-tafsir itu? Tapi Kalau kalau Ibu Anda Mega menangkapnya itu- kenapa kok tidak sampai diterangkan secara tegas begitu oleh Bu Mega sebagai ketua umum nama Jokowi di situ? Nunggu kader dulu yang menjawab. Kalau di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya, kalau udah tegas nggak perlu diperjelas. Itu Oke. dalam kaidah bahasa Arab itu. Kalau udah tegas nggak perlu disebutin. Semua orang udah tahu maksudnya Jokowi. Makanya saya mengatakan nggak pakai tafsir lagi tuh. Udah jelas maksudnya Jokowi. Yang dianggap merusak demokrasi itu ya Jokowi. Yang dianggap mengkhianati itu ya Jokowi. Yang akan melakukan oposisi itu ya PDI Perjuangan. Kita tidak pernah mendapatkan cerita Ibu Mega itu ngomong A maunya B. Itu kelakuan yang biasa terjadi pada Pak Jokowi. Pak Jokowi bisa ngomong A tetapi bertindak B. Kalau Ibu B udah mengatakan kita di sini, ya di situ. Nggak pakai tafsir-tafsir. Itu yang kita kenal dari dulu dari Ibu Mega. Ya. Nah, yang biasa, yang membutuhkan tafsir itu lakunya Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi itu ngomong A, mungkin maunya B, maunya C gitu loh. Iya kan? Tapi kalau Ibu Mega udah mengatakan A, ya A. Itu dari dulu kita kenal dari Ibu Mega. Oleh karena itu udah selesai menurut saya perdebatan. Pertama, bagi PDI, Jokowi itu adalah pengkhianat. Dan yang kedua adalah perusak demokrasi. Yang kedua, dengan sendirinya PDI menegaskan bahwa mereka itu berada di jalur oposisi, baik kepada pemerintahan Pak Jokowi yang sekarang, maupun nanti kepada pemerintahannya Pak Prabowo sebagai kelanjutan dari pemerintahannya Pak Jokowi itu. Dan beserta karena itu, ada 4 instruksi yang disampaikan oleh Ibu Mega. Pertama adalah menolak undang-undang atau menolak revisi undang-undang MK. Kedua, menolak revisi undang-undang penyiaran. Yang ketiga, menolak revisi undang-undang kabinet negara atau kementerian negara yang akan membengkak dari 34 menjadi 40. Dan yang keempat, menuntut supaya dilakukan revisi terhadap undang-undang kepolisian yang dianggap bahwa kepolisian sekarang ini sudah berada di bawah tangan presiden setelah sukses dipisahkan oleh Ibu Mega pada tahun 2005 yang lalu dari lingkup militer menjadi lingkup sipil seperti yang dibutuhkan dalam negara yang demokratik. Gitu. Kalau Mas Burhan melihatnya bahwa dari hari pertama kemarin itu dari pidatonya Bu Mega 1 jam 22 menit itu sudah jelas arah sikap politik dari PDI Perjuangan di pemerintahan ke depan? Terlalu jelas, Tival ya. Terlalu jelas, Saya setuju dengan Bung Rai. Sebenarnya kita terlalu banyak memberi porsi menafsirkan apa yang disampaikan oleh Ibu Mega, padahal tidak perlu menjadi seorang pengamat untuk bisa memahami apa yang diinginkan oleh Ibu Mega terkait dengan posisi atau sikap PDI Perjuangan di pemerintahan mendatang. Justru yang perlu kita diskusikan adalah apa implikasi dari pilihan politik PDI Perjuangan untuk berada di luar. Jadi secara demokrasi ini patut kita apresiasi sikap PDI Perjuangan untuk komit berada di luar karena kita membutuhkan satu checks and balance. Yang kedua adalah secara elektoral juga menjanjikan ketika semua partai masuk ke dalam pemerintahan dan tidak ada satupun partai yang berkenan untuk berada di luar, maka insentif bagi siapapun yang tidak puas terhadap kinerja pemerintahan mendatang itu akan dimonopoli oleh PDI Perjuangan. Tentu saja masyarakat punya ekspektasi supaya tidak terjadi dominasi dan monopoli kekuasaan kalau misalnya ada pihak yang berkenan berada di luar. Jadi implikasinya itu yang saya lebih menarik untuk kita diskusikan. Dan harapannya itu tidak hanya PDI Perjuangan yang mau berada di luar kekuasaan. Implikasi itu kita menarik cermati, tapi nanti termasuk juga kita akan, karena proses Rakernas ini masih berjalan juga ya Mas Eno, apakah kemudian sudah ada arah sikap politik dari partai ini akan tegas berada di oposisi di momen Rakernas kali ini, atau jangan-jangan di internal ada pandangan yang berbeda, memilih untuk opsi yang lain. Tapi jawabnya nanti ya Mas, kita akan lanjutkan lagi diskusi di segmen berikutnya, usai jeda berikut.